warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kemarin kita sudah membahas mengenai RPP, bahan ajar, LKPD, serta soal evaluasi yang berupa soal HOTS. Nah, di video kali ini saya akan kembali sharing mengenai media pembelajaran yang digunakan dalam perangkat RPP. Nah, media yang digunakan yaitu berupa media PowerPoint. Apa saja sih yang harus dicantumkan dalam media PowerPoint tersebut? Oke, langsung saja ke videonya. Baik, teman-teman semua. Nah, ini adalah tampilan dari media pembelajaran yang saya gunakan berupa media PowerPoint. Untuk tampilan pertama, senantiasa kita cantumkan identitas atau juga dengan kata sambutan seperti yang sudah saya gambarkan. Nah, seperti ini. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 3, bersama Ibu Ayu Sintabela. Nah, ini untuk halaman awal. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu dengan menanyakan kabar. Silakan bisa menanyakan kabar atau kegiatan pagi hari apa atau lain sebagainya. Nah, seperti ini. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Apakah tetap semangat? Yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Nah, bisa menambahkan dengan ice breaking seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Nah, ini untuk menambah semangat belajar anak-anak di pagi hari. Nah, setelah itu kita tambahkan juga tujuan pembelajaran. Nah, ini tinggal kita copy saja dari RPP yang sudah dibuat. Nah, selain itu, pada tujuan pembelajaran ini bisa juga disingkat seperti langsung saja. 1. Menelaah kegiatan anggota keluarga di pagi hari. 2. Menguraikan kegiatan anggota keluarga yang sesuai dengan nilai Pancasila. 3. Menentukan peran anggota keluarga yang sesuai nilai Pancasila. Nah, kalau ini kan ditulis dengan lengkap. Nah, itu lebih baik. Boleh juga disingkat seperti yang tadi. Nah, ini juga masih dari tahap tujuan, mohon maaf, karena harus dicantumkan semuanya. Nah, untuk setelah itu kita cantumkan juga tahap apersepsi terkait bagaimana pengingatan anak-anak terkait pelajaran yang sudah diterangkan oleh guru sebelumnya. Seperti ini, anak-anak masih ingat sebelumnya sudah belajar tentang apa? Nah, nanti anak-anak akan menyampaikan atau mengungkapkan pendapatnya terkait materi pembelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Lalu akan ada penguatan oleh guru. Nah, setelah itu masuk ke bahan ajar pada pembelajaran hari ini. Nah, biasanya sebelum belajar kita menyambungkan materi dengan kreasi yang menarik seperti yang akan disampaikan, yaitu ada materi berupa lagu. Nah, yuk kita bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu Bangun Tidur. Jadi anak-anak secara bersama-sama menyanyikan lagu Bangun Tidur. Nah, setelah itu bisa juga disajikan tayangan video. Nah, ini sebagai orientasi masalah. Ini sudah masuk ke materi. Video ini sebagai masalah yang akan digali sehingga materi yang akan dipelajari itu bersumber pada masalah video ini. Nah, akan saya lihatkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kurang lebih seperti itu videonya, saya ambil dari YouTube, nanti bisa dicek saja. Oke, tidak lupa juga dalam PowerPoint-nya dicantumkan link YouTube-nya atau juga QR code-nya. Nah, ini masuk dalam materi yang pertama, yaitu PPKN. Amatilah gambar kegiatan Siti di pagi hari berikut. Disajikan gambar, lalu gambar apa yang kalian temukan? Menceritakan apa gambar yang disajikan tersebut? Nanti anak-anak akan mengungkapkan sendiri pendapatnya. Nah, ini juga disajikan teks bacaan yang terdapat dalam buku siswa. Nah, ini kita pada buku siswa itu hanya teks bacaan sedikit. Materi yang disajikan dalam PowerPoint bisa kita tambahkan dari sumber yang sudah kita tuliskan di bahan ajar. Nah, lalu diberikan icon-icon yang menarik dengan
pertanyaan yang menarik seperti ini. Apa saja peran anggota keluarga? Nah, berikut tugasmu terhadap anggota keluarga yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, lalu disajikan beberapa contoh tugas anggota keluarga yang mencerminkan pengamalan sila kedua. Seperti ini kurang lebih. Nah, lalu kita penguatan lagi dengan nilai-nilai Pancasila seperti sila ke-1 berdoa bersama anggota keluarga setiap hari. Nah, nanti dari gurunya itu disampaikan apa saja yang kalian lakukan di pagi hari atau kegiatan agama apa saja yang dilakukan bersama keluarga dan lain sebagainya sampai sila ke-5. Nah, setelah itu, ini untuk materi PPKN, lanjut kita ke lembar kerja peserta didik 1 atau LKPD di aktivitas pertama. Nah, untuk aktivitas pertama yaitu dengan memasangkan gambar anggota keluarga dengan yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, nanti anak-anak diberikan lembar kerja LKPD secara dibagikan. Nah, ini juga masih menyambung dari LKPD atau lembar kerja yang sudah disajikan. Masih materi PPKN. Nah, selanjutnya itu untuk menyambungkan ke dalam materi matematika, karena ini tematik, kita bisa diberikan permasalahan kembali atau teks-teks bacaan yang bisa memberikan penalaran peserta didik agar nyambung ke dalam materi matematika. Seperti ini. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah, di dalamnya terdapat benda-benda seperti tempat tidur, meja, kursi, jam, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu semua kamu tentu harus membelinya. Ayo, dengan apa ya kamu dapat membeli barang? Nah, yaitu dengan uang. Nah, ini akan membahas dengan mengenal nilai mata uang. Nah, dalam materi matematika tersendiri, saya juga menyantumkan video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Bisa diamati. Ini uang saku kamu, nanti sarapan di sekolah aja ya. Kurang lebih seperti itu untuk video terkait materi matematika. Cantumkan juga link dan QR code-nya. Karena ini akan menambahkan pendekatan scientific tipek karena adanya teknologi. Nah, lanjut ke materi mengenal pecahan nilai uang kertas. Ini sudah masuk materi matematika. Bisa disajikan beberapa gambar seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, lalu tahap anak membandingkan pecahan nilai uang ya. Nah, ini ada gambar uang 1000 lebih besar dari 200 rupiah. Nah, selain mengamati gambar, anak juga bisa disajikan dengan mata uang yang konkret atau uang asli agar lebih detail dan paham. Nah, setelah itu kita masuk ke lembar kerja peserta didik kedua atau aktivitas kedua di mata pelajaran matematika. Nah, setelah mengenal pecahan nilai uang, cobalah untuk membandingkan pecahan mata uang berikut ini. Lalu urutkanlah dari nilai yang terkecil. Nah, lembar kerja ini bisa dibagikan berupa kertasnya kepada peserta didik sembari ditayangkan dalam PowerPoint. Nah, mungkin seperti itulah dari pembuatan media pembelajaran yang digunakan dalam bentuk PowerPoint. Di tahap akhir bisa disajikan kesimpulan ataupun ungkapan terima kasih dari guru. Dan juga bisa ditambahkan dengan kata-kata motivasi yang dapat menambah semangat siswa untuk belajar. Oke teman-teman semua, mungkin seperti itulah media pembelajaran berupa PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diaplikasikan atau digunakan dalam pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.